kita kurang semangat, Pak. Tapi kalau kita tahu bahwa umat sekarang dalam kondisi emergensi, gawat darurat, sangat menunggu kita. Nah, biasanya sulitan Arabnya, sulitan bahasa Indonesianya. Biasanya kalau ngomong sulitan Arabnya. Nah, tadi Arabnya sudah, sekarang Indonesianya. Tolong Indonesiakan yang tadi, takrif ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyalah. Mendengar nada, maka saya menyimpulkan lebih sulit terjemahnya daripada Arabnya. Ini sulit ngelak ini. Lumayan, saya punya pengalaman 35 tahun di lapangan menghadapi umat. Iya ya. Padahal ini kaki ini rukun. Satu saat saya didatangi oleh rombongan para dokter 9 orang di Jakarta. Mereka bawa sebuah pertanyaan. Kiai, kenapa pesantren di mana-mana, perguruan tinggi di mana-mana, dakwah di mana-mana, tapi umat semakin begini? Ini kenapa? Maka saya rujuk kepada rukun agama, ada yang kurang diperhatikan satu, yaitu ihsan. Saya mencoba menerjemahkannya supaya mudah diikuti masyarakat begini. Ialah kamu beribadah kepada Allah dengan keyakinan seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun tidak, maka yakini Allah melihat kamu. Mohon diulang. Nah, bagus. Bagus saja. Ini harusnya ilmu anak ibtidaiyah kelas 1. Seharusnya. Bahkan anak dari TK harus sudah bisa. Sekarang jangankan yang TK, yang ubanan udah punya cucu belasan saja masih kesulitan. Mari saudara, nah, udah mulai kelihatan tantangannya bagi STAIN, bagi semua perguruan tinggi di Indonesia dan semua pesantren, bagi semua ulama. Oh, ini yang kita patah. Engkau beribadah kepada Allah dengan keyakinan seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun kamu tidak mampu mencapai tingkatan seakan-akan engkau melihat Allah, yakini maka Allah Maha melihat kepadamu. Apakah itu cukup hanya jadi hafalan pengetahuan? Tidak. Selain daripada pengetahuan di otaknya, diucapkan dengan lidahnya, harus tembus ke dalam rasanya. Maka Rasul menyatakan antabudallah ka'annaka tarahu. Engkau merasa melihat kepada Allah. Sebab ada ilmu yakin, pengetahuan yang mencapai tingkat keyakinan. Tidak lagi ada keraguan, sudah jazim, dia sudah kokoh. Cukup? Belum. Harus masuk kepada ainul yakin. Ainul yakin adalah upaya menyelaminya, upaya melakukannya, sehingga tembus kepada hakul yakin, merasakannya, membuktikannya. Nah, kalimat ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin juga di masyarakat lebih banyak beredar. Hakul yakin urusan hilang sendal. Kenapa? Nyari sendal ini kemana ya? Udah ketemu belum? Ini yakin, hakul yakin. Hakul yakinnya baru sekitar gituan. Padahal ini ilmu tasawuf ya. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sungguh banyak pilar-pilar yang tercecer. Keberhasilan penjajah memporak-porandakan Islam di Indonesia berhasil. Sehingga peristilahan seperti ini tidak lagi dipahami secara sebenarnya. Ya. Ihsan adalah kemampuan kalbumu melihat Allah. Dengan kata lain itu disebut ma'rifat. Ma'rifat itu adalah kasyfu hijabin nafsi. Terbukanya penghalang kolbu. Kolbunya juga, saya menduga di Asia Tenggara kalimat kolbu belum dipahami secara sebenarnya.
Silakan, karena kita berada di kampus ilmu, ya. Kalau di kampus ilmu lebih enak Pak bicara itu. Ya, yang salah tidak cepat dibuang, yang benar juga tidak cepat-cepat diambil, dipertimbangkan lagi. Kalau gak keberatan, saya mau nanya dulu, hadirin, saudara-saudara, para mahasiswa, ada kalimat kolbu di Indonesia? Ada. Suka disebut-sebut nggak kolbu? Terjemahnya apa itu? Hati, ya. Alhamdulillah sudah ada terjemahnya. Kolbu itu hati, hati itu kolbu. Kolbu itu hati, hati itu yakin, tidak ragu-ragu. Kolbu adalah baik. Idul Fitri salah satu kebiasaan orang Jawa, termasuk orang Jakarta, orang Sunda, adalah bikin sambal goreng hati. Alhamdulillah, enak tenang. Orang banyak yang senang. Nah, pernahkah ada di kampung Anda ibu-ibu yang membuat sambal goreng kolbu? Pernah atau tidak? Silakan, mau tertawa boleh, tapi yang saya perlukan jawabannya dulu. Pernah enggak ada ibu-ibu yang bikin sambal goreng kolbu? Katanya tadi kolbu itu, hati itu, plus yakin lagi. Betapa kuatnya keyakinan bahwa kolbu adalah. Dengan survei sederhana saja, nanya ke ibu-ibu, ibu-ibu tidak berani mengatakan bahwa kolbu itu. Ala inna fi jasadi ibni Adam lamudghah idza salahat atau saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Karena ada hadis ini, hadisnya sahih, diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Semua kelompok menerima pasti gitu. Bukan hanya Nahdlatul Ulama yang menerima kalau sudah Bukhari Muslim, ya. Semua kelompok menerima. Ingatlah dalam dirimu ada segumpal daging, dia baik semua baik, dia buruk semua buruk. Itulah kolbu, semakin memperkuat bahwa kolbu itu daging yang itu. Saya banyak teman yang karena sangat aktif, akhirnya dia liver sudah sangat berat, sulit diobati di negeri sendiri, berangkatlah ke negeri jiran. Sering-seringnya ke China. Kalau orang yang mau cangkok daging hati dia dibuang, daging hati orang lain dicangkokkan pada dia. Bisa jadi yang dicangkokkan daging hatinya orang Cina karena lebih dekat di sana. Nah, selesai operasi nggak berubah. Umpama orang Jawa berubah jadi begini, hanya sekarang jadi orang Cina. Obat mata dibuat dari jamu-jamu. Maka si jamu-jamu dimasukkan ke matanya. Kira-kira tambah sehat, tambah sakit. Salah alamat. Ini contoh dangkal saja. Kalau kalbunya sendiri sudah salah alamat, akan bagaimana pembuktian? Ya, maka dalam Miftahus Sudur nanti kita akan tahu di mana sebenarnya wilayah batin manusia. Dengan Miftahus Sudur kita akan tahu di mana posisi gudang-gudang sifat manusia. Dengan apa membersihkannya? Bagaimana cara membersihkannya? Nah, ini fokus. Kalau sudah demikian, maka akan menjadi fokus. Maka bisa kita simpulkan kalau kita bicara Indonesia, sudah biasa di kalangan ilmuwan menyebutnya sudah carut marut. Masya Allah. Kalau kita bertanya maksiat apa yang tidak ada di Indonesia, insya Allah jawabannya mudah. Semua ada. Semua ada. Panjanglah kalau bicara soal itu. Dirin, pertanyaannya adalah bagaimana memperbaikinya. Sudah diperbaiki dengan ceramah, pembinaan dan macam-macam. Alhamdulillah. Terima kasih. Selesaikan masalah? Belum. Berapa persen yang sudah ditangani? Berani mengangkat berapa persen? Silakan Anda yang ilmuwan.
mau mengangkat berapa persen permasalahan akhlak di Indonesia yang sudah ditangani dengan yang belum ditangani. Kira-kira aja lah, banyakan yang sudah, banyakan yang belum. Mudah, udah nggak perlu berpikir lagi. Malakatun yak tadi beri alat takdir. Kita lihat, masih adakah zina di negara kita? Judi, korupsi, bohong, menipu, pembunuhan. Sekarang saya mau nanya ibadah. Berapa masjidkah yang subuhnya penuh seperti Jumat? Ini saya selalu ditertawakan kalau nanya ini. Apa memang yang ditanya pengen ketawa gitu? Saking sulit. Betul? Yang hadir di sini, mohon maaf, mudah-mudahan tidak keberatan saya tanya, adakah di antara hadirin yang ada di sini pernah ketinggalan tahajud? Ya, ketinggalannya dalam seminggu berapa malam? Memangnya seminggu berapa malam? Sisanya berapa? Itu akhlak itu. Itu akhlak itu. Di bidang rizki, yang lebih baik yang memberi atau yang diberi? Kita yang hadir senang diberi, senang memberi. Itu kan gitu, selalu mentak ini. Ini masalah umat ini. Pendidikan tinggi, mohon maaf, bukan hanya untuk mencetak calon pegawai yang ketika sudah diwisuda cari kerja. Apalagi yang harus kita cari selain upaya yang ada, ilmu yang sudah ada, kerja yang sudah kita lakukan, apalagi? Selama masalah belum selesai, berarti kita jujur, jangan tidak mau mengaku bahwa saya masih bodoh. Bodoh bukan tidak punya ilmu, tapi bodoh adalah kekurangan ilmu. Saya sendiri Al-Mukarram 10 tahun berkelana mencari ilmu ini. Barulah saya bertemu tahun 90. Padahal dari saya ke Surabaya cuma 200 km, cuma 3 jam perjalanan. Tapi karena izin Allah, saya harus berkelana dulu Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, mana-mana, baru balik lagi ketemulah dengan kitab Tafsir. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan tidak sombong masyarakat jamaah di kampung kami. Yang dulunya yang berjamaah subuh cuma 4 orang. Saya tahu, Mbak Icuk, Mbak Ocin, Mbak Ayu, Mbak Mungkin, ingat saya dulu. Saya pulang dari pondok yang berjamaah subuh itu. Sekarang bisa kita menggerakkan sampai beratus-ratus. Satu sampai 40 orang dan lain-lain. Alhamdulillah. Ini ilmunya kita bisa dulu. Dan antara lain yang ditambah dengan yang lain-lain. Yang pokoknya minta dulu. Nah, kira-kira prolognya sudah lumayan ya? Prolognya dulu. Jadi kita melihat dulu persoalan, kita diagnosa dulu. Ini terapinya ini. Barusan saya mendiagnosa. Apa sih penyakitnya, apa sih penyebabnya? Penyebab utamanya adalah nafsu. Kalau Imam Ghazali mengatakan 4. Yang pertama nafsu, yang kedua kebendaan, yang ketiga sesama manusia, yang keempat adalah syaitan. Rata-rata di kalangan masyarakat di nomor 1 kan setan. Kenapa nggak sholat tuh diganggu setan? Kenapa yang zina tuh setan? Kenapa yang maling tuh setan? Kata setan, merah terima uang. Lalu aku yang dituduh. Padahal pengganggu yang paling utama adalah an-nafsu wa hiya aqwa. Karena itu Guru Agung penyusun kitab yang mulia ini mengangkat moto adalah qad aflaha man zakka. Qad harap tahqiq, aflaha fi'il madhi. Kalau qad masuk fi'il mudhari di mana? Taklil. Kadang-kadang kita terjemahkan. Tapi kalau sudah masuk pada fi'il madhi, tahqiq, pasti bahagia. Man manusia zakkaha, yang melakukan upaya pembersihan nafsu. Nafsu wa masawah kan dari sananya. Wa qad khaba man dassaha. Apa menterjemahkannya khaba? Silakan dia.
mengotori, boleh. Ya. Pokok khoba dasah mengotori atau khoba yang mengotori. Lihat lagi. Harus hati-hati, ini Quran. Ada yang terjemahnya Pak? Sesungguhnya berumlah orang yang mensucikan jiwa itu sesungguhnya berumlah orang yang mengotorinya. Kurang jelas Pak bicaranya yang jelas. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang Merugi. Khoba merugi, dasa mengotori atau membiarkan kotor. Membiarkan kotor. Boleh. Jadi yang pasti bahagia adalah yang membersihkan nafsunya, jiwanya, kolbunya, rohnya, akalnya. Kok jadi banyak nyahnya Pak Kiai? Buka Ihya. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menyatakan 4 kalimat maknanya itu juga. Al-qalbu, ar-roh, an-nafsu, dan al-aql. Lagi-lagi tugas kita sama, menjelaskan tentang itu kepada umat. Karena umat kebanyakan memahami bahwa nafsu adalah marah. Kita lewat, kita keinjek, lalu kita marah. Kurang ajar kamu, jangan nafsu. Akal adalah fikir. Qalbu adalah daging hati. Sedangkan apalagi ruh adalah nyawa. Nanti akan dijelaskan ke depan, insyaallah. Kalau kita melihat kitabnya Imam Ghazali, ini adalah satu. Itu juga. Bahagialah, pasti akan bahagia orang yang membersihkan qalbunya, membersihkan nafsunya. Dari apa? Dari rozail, dari sifat-sifat buruk. Dan pasti akan merugi orang-orang yang apa? Yang membiarkan kalbunya ada kotorannya. Ini adalah pembukaan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada ini, yang dimaksud adalah ini. Dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak menunjukkan kita. Rahmat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah, manusia pilihan, dan keluarganya, sahib-sahibnya adalah orang-orang pilihan. Setelah itu, fa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Apa yang harus diketahui? Nanti dulu. Diberi dulu jumlah muqtaradah, jumlah du'aiyah. Ja'alanallahu, semoga wahai saudaraku kita dijadikan manusia-manusia, wa iyyakum, kami dan kamu sekalian, minaz zakirina lahu katsira, dijadikan manusia-manusia yang banyak berzikir. Dan dijadikan manusia wa minal ladzina la tulhihim amaluhum wa la auladuhum an dzikrillah. Kalau memakai ilmu sastra, apa ini maksudnya? Ilmu badi'. Badi' apa ini? Badi' iktibas, ya. Mengangkat Al-Qur'an menjadi kata-kata beliau. Ini bukan ayat, tetapi semakna dengan ayat. Apa yang harus diketahui? Anna zikra, karena jumlahnya jadi maf'ul. Sejumlahnya zikir min afdhalil umuril fadhaili, termasuk yang paling utama di antara segala sesuatu yang mempunyai keunggulan. Itu kebiasaan orang pesantren kita kuning, berharap harfiah aja dulu, jangan dulu dibebaskan. Kita sudah sering-sering cepat bebas kalau terjemah. Tahu-tahu tarkibnya rusak. Rusak tarkib, rusak makna, rusak paham, rusak hukum. Ya, nggak usah merasa tidak modern. Saya sudah biasa kalau ngaji nanya dulu, kadang ke santri saya tanya, gimana ini
Gak usah seakan-akan kita ini serba tahu, maha tahu ya. Kita bukan Tuhan. Ini hobi Indonesia. Kalau sudah pegang mic, seakan-akan dia jadi serba tahu. Ditanya mendadak, jawab terus. Gak tahu jawabannya melenceng. Yang dengar orang bodoh, ngangguk aja. Kasih ya. Dijadikan manusia yang tidak dipermainkan oleh anak-anak dan hartanya, sehingga ia meninggalkan zikir kepada Allah. Zikir adalah termasuk sesuatu yang paling unggul di antara segala sesuatu yang memiliki keunggulan. Sesuatu yang memiliki keunggulan banyak sekali. Sholat unggul, sedekah unggul, haji unggul, jihad unggul, infak unggul, saum unggul, tolong menolong unggul, semua keunggulan banyak. Di antara semua yang memiliki keunggulan, zikir adalah yang terunggul. Sebenarnya lihat nanti di depan pengesah Abah menyebutkan, saya sebenarnya cuma mengumpulkan, bukan menulis sendiri. Jadi yang bicara begini bukan pengesah Abah ini. Beliau mengangkat kata-kata Syekh Abdillah Alwi Al-Haddad dalam kitab